Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang begitu menyentuh hati. Ketika seorang warga bernama Mak Noneng mengalami kepanikan luar biasa karena khawatir bangunan yang ditempatinya akan dibongkar. Rasa takut yang sudah dipendam akhirnya membuat dirinya jatuh pingsan. Namun di tengah situasi tersebut hadir sosok KDM yang memilih untuk mendengarkan langsung keluhan warga dan mencari jalan keluar. Secara manusiawi, lalu seperti apa sebenarnya kronologi kejadian tersebut? Apa yang membuat Mak Noneng sampai kehilangan kesadaran? Dan langkah apa yang dilakukan KDM hingga situasi yang semula penuh ketegangan berubah menjadi penuh harapan? Mari kita simak rangkuman lengkapnya. Video diawali dengan suasana ketika KDM melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi perhatian masyarakat. Di lokasi tersebut terdapat sejumlah bangunan yang berdiri di area yang menjadi objek penataan pemerintah. Di tengah aktivitas itu, muncul kabar bahwa salah seorang warga bernama Mak Noneng sangat terpukul mendengar isu pembongkaran bangunan yang ditempatinya. Baginya, bangunan tersebut bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi tempat berlindung dan sumber kehidupan selama bertahun-tahun. Ketakutan akan kehilangan tempat tinggal membuat Mak Noneng terus diliputi kecemasan. Beban pikiran yang begitu besar akhirnya membuat kondisi fisiknya melemah, hingga ia jatuh pingsan. Peristiwa tersebut langsung mengundang perhatian warga sekitar. Banyak yang berusaha memberikan pertolongan sambil berharap kondisinya segera membaik. Kejadian ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan pemerintah, terdapat masyarakat yang memiliki cerita dan perjuangan hidup masing-masing. Karena itu, setiap langkah penataan perlu disampaikan dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kepanikan dan mencari solusi. Bupati Bandung Barat harus rajin turun ya, Bupati Bandung Barat. Nah, Pak Sekdaya, ini contoh nih. Bapak ini kan punya anak buah. Siap. Hari ieu kunaon kieu ku camat, ku kepala desa teu kanyahoan. Arieun, Pak. Lebih kieu. Ieu teh imah ieu teh. Ya, ya bumi, ya bumi. Ieu teh di dieu sabaraha urang di dieu. Bisa. Ieu di dieu sabaraha urang. 4. Abi, Ke dalam dua. Abi 3. Abi, ya biji bisa. Bisa apa bumi Abi mah? Ieu teh rakyat Jawa Barat hareupeun panon ieu teh. Sisi jalan deui. Bisa iya mah Bapak. Abi dia Dia tinggal di sini sama siapa? sama mamahnya. Mamahna mana? Oh, di sana lagi di sana. Fotokopi apa? Itu kakak buat surat aktanya hilang. Kakak KTP. Kamu sekolah? Di mana? SD Kelas berapa? Ini sekolahnya, Dek? Oh, ini mah anak saya, Pak. Abi mah di dia, Pak, di dia bumi. Oh, di mana Ece di mana? Sekda, Mas Sekda. Sarakina di mana Sarakina? Di Purwakarta pulangnya seminggu sekali. kerja di mana? Di Indorama. Gawe di Indorama. Moanya digawe di Indorama imah buat tebi ka kieu. Ya bahkan jarang ada muatan. Kalau ada ya. Di Indoramanya sopir tetap Enggak. apa? Buruh harian lepas. Buruh Ya, kalau- harian. Ya kalau ada muatan kerja, kalau enggak mah jadi Ngangkut apa? benang. Benang. Berapa rata-rata ibu dikasih per minggu? Jarang sekarang kalau gitu 300, sekarang berapa? Wes pendapatnya kalau Ibu asli orang mana? ada larang, Pada larangna mana? kepuh. Tidak punya tanah sama sekali. Ada, Pak. Cuma aja mau gimana tuh buat makan aja gitu. Mantap saya nanya, boga tanah tadi itu. Ada. Mana tanahnya di mana? Di sana rumahnya di Aya. Ada. Ada KTP-na kadiekeun. Udah beli bangunan rumah. Sabar hiji. Aing mah Gusti deui ka kieu, alam dunya. Oh. Ya. Oh. Man Norman. Mana KTP suami? Oh, suami mah dibawa. Norman. Suami mah. Tapi dapat Nih KTP-nya, udah ini diproses aja seluruh barisan ini rumah ini. Kasih bantuan aja udah, tapi dia harus punya tanah, bantuan untuk bangun rumah. Nih, kasih 50 jutaan. Sebarisan ini, dia mah kan sudah punya tanah, bisa nggak bangun 5 bilik? Ada di rumah di sana. Pindahnya dibantu 50 juta jangan nyanyi mah. Bukan yang nggak mau ya, namanya. Nggak, saya nanya, saya kasih bantuan 50 juta untuk bikin rumah. Oke? Oke, alhamdulillah. Jadi pindah dari sini, ini mau saya bongkar. Teu kira-kira aing mah ieu jeung salaki sare di dieu. Ya kan suami mah banyak seminggu sekali kalau pulang jadi. Heeh.
dengan seminggu sekali tetap, walaupun seminggu sekali kan tetap pulang. Ya. Suaminya nginep di sini. Iya, berempat. Ini anak dibikin di sini. Ya, yang satu yang kecil di sini tinggal, jadi berempat. Di sini berapa orang? Berempat. Kalau ada suami, kalau nggak ada bertiga. Oh, berempat. Jadi satu ini dengan suami berempat. Ibu, terus ini nuleti Yang bangsa yang kecil. Yang suami, kecil? Suami. karek 2, 3, suami 4. Oh. Ini dibikin waktu adiknya masih ada. Iya. Berarti di Jena ke budak Saya adik udah lama di sini. lain ya mah. Berarti ini dibikin, diproduksi oleh ibu ketika adik itu umur berapa tahun? 5 tahun atau 6 tahunan lah kalau nggak salah. Hari itu umur berapa tahun? 7. 7 tahun. Baru masuk Masa SD. kira hiang katanya. Di dia eta budak teu hudang. Tapi berapa? Alhamdulillah. Ibu kikituan teu hudang budak. Sempat waktu juga tuh ada ular di sini. Ulat, Ular. ayo orai. Udah biasa, Pak. Hah? Panggil aja we matiin. Sepanggilin orang tolong matiin. Matiin. Orai naon ka dia? Kadang kobra, Pak. Ah. Dan di sini memang banyak, Pak. Iya, Kobra masuk ke kamar. Iya ke sini we, kadang. Budak teh sieun ku orai. Ya udah biasa kan, Pak. Dilindungin ku Allah emang anu kieu teh. Kadang di situ tuh waktu itu di situ. Nyopet, itu rel kereta, Bukan kebun. kebun. Ini teh baru tahun berapa di sini? Dari itu waktu bayi, we, Pak. 7 tahun. Heeh. Di dia. Sempat pindah ke rumah mertua setahun. Heeh. Pindah lagi ke sini pas umuran ini. Heeh. Ini pas ini lahiran baru pindah ke sini nih. Heeh. Oh. Seberapa rumah ieu TKB itu ka dia? Ini mah dua yang di sini mah itu mah tambal bengkel. Nah, terus naon deui? Tambal ban. Dihitung aja. Baso. Baso terus naon deui? Nah, paling yang ke sana mah rumah biasa. Heeh, itu lamun aya mobil lolos rem. Jebret ka dieu keur sare. Tingali mobil segede-gede gitu tuh, tinggali segede gaban. Cik di tepi. Lain emang ngomong ngarana musibah mah kalenderna. Iya. Gitu. Jadi di sini udah ibu persiapan dari sekarang pulang dulu ke rumah rumah mama. Sok hari Senin duit yang 50 juta udah cair. Oke? Bisa jadi hari Jumat. Cepat. Gitu? Ya? Oke. Oh, dah. Nanti Pak Sekda sok didata kalau tuh sabar sama Bapak ke sana. Naon dia? Pasien diusir sama Kenapa, Ibu? Naon Ibu cari? Dia ngomong Mekadenge, Ibu curi, dia. Ada Ibu, dia. Masuk. Sok. Calik. Sok. Tutupan. Sok. Ibu kenapa menangis? Setelah mengetahui kondisi Mak Noneng, KDM memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia lebih dahulu memastikan kondisi warga tersebut dan berusaha memahami penyebab kepanikannya. KDM kemudian berdialog langsung dengan masyarakat. Ia mendengarkan berbagai keluhan, kekhawatiran, serta harapan warga mengenai masa depan bangunan yang mereka tempati. Dalam penjelasannya, KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak semata-mata ingin melakukan pembongkaran tanpa solusi. Penataan dilakukan demi kepentingan bersama, tetapi harus tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Ia juga meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, setiap keputusan, pemerintah akan melalui proses dan selalu dikomunikasikan kepada warga. Sikap KDM yang memilih berdialog daripada memaksakan, keadaan membuat suasana perlahan menjadi lebih tenang. Warga mulai memahami bahwa aspirasi mereka tetap didengar. Momen ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi yang baik mampu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat serta berupaya mencarikan solusi untuk masyarakat yang terdampak. Ibu kenapa menangis? diusir Ada betah di sini. Ya. Udah di sini. Ibu kenapa menangis? takut diusir Bapak. Takut diusir sama siapa? Ibu asalnya dari mana? Lengan Kurang Pangalengan sudah lama di sini. Kita sama-sama, Pak. Bareng 11 tahun. Suaminya kerja di mana? kerja di Hayam kadang ke sampah. Kadang
kadang ke ayam, kadang ke sampah. Iya. Tidak punya rumah sama sekali. Punya rumah, nggak punya kartu keluarga. Ini teh lagi pikir katanya anaknya hilang. Ibu udah berapa puluh tahun tidak punya rumah, tidak punya kakak? 11 tahun. 11 tahun. Coba sini. Pak Sekda, kali Pak Sekda. Pak Sekda, sini. Pak Sekda. Nah. Kemarin aja saya juga bangga punya uang. TV juga saya gadein. Nah. Buat ongkos suami kerja katanya nggak ada uang jalan. Ya udah, Ya, saya so, teh Bu, gini, gantiin. ada ilmunya ya begini. Sini Pak Sekda. Sini semua. Sini Pak Sekda. Ini Bapak tadi ngomongin fungsi pemerintahan. Contoh ini, ibu ini bayangin tinggal di sini sudah 11 tahun, tidak punya kakak, tidak punya KTP. KTP teboga, artinya bahwa ini kan terlihat di pinggir jalan tiap hari. Kan tidak ada yang rajin turun. Lurah nanya, kan kudu diurus. Iya mak, jadi warga negara bodong yuk. Aslinya orang Pangalengan terus. Sini tuh yang kami ikut si AA. Anak siapa? Nih, Dengan suami nikah pakai surat nikah tidak? kemarin teh hilang semua. Ngeslain irang semua. Baheula kawin jeung salaki di mana? Di sini, Di tempat ini kawinnya. Kawinnya dinikahin di mana? di rumah si mama. Rumah mertua. Tapi kan tidak dinikahin pakai KUA. Nikahnya di bawah tangan. Sudah berapa puluh tahun nikah di bawah tangan? Ya? 11 tahun, anaknya sudah gede. Sudah sekolah. juga mau dapat PIP katanya. Jadi karena dia tidak punya KTP, tidak punya kakak, tidak diakui dari data sebagai warga negara. Iya. Saya juga bantuan cuma baru sekali. Nggak sudah ngomongin bantuan, Pak Mali. Orang yang berpikir bantuan terus dalam pikirannya tidak akan pernah maju, saya kasih tahu. Nggak, saya nggak suka warga yang berpikir begitu. Saya tukang bantu, bangun rumah segala macam oke, ngasih bantuan oke, tapi warganya tidak boleh dalam pikirannya itu ingin dapat bantuan. Saya membantu karena kewajiban pemimpin pada rakyat, tapi rakyatnya juga harus bisa merubah dirinya. Saya katakan, selama ibu tinggal di sini sampai kiamat ibu tidak akan punya rumah. Pertama, yang kedua, rezeki ibu akan susah. Itu kasih tahu, rezekinya juga susah. Neta semblek nincak semblek, tapi kalau ibu, punten ya, ibu ngontrak, rezeki ngontrak akan ada. Nih ngasih tahu, rezeki ngontrak ibu akan ada, suami ibu juga akan mudah mendapat rezekinya. Beda bu, alamnya, atmosfernya beda, makanya ibu. Nah sekarang ibu ceritain, ibu kan nangis nih takut sama saya diusir. Ibu ceritain apa yang akan saya lakukan buat ibu, sok ngomong sama dia. Si bapak akan bantu kita buat bikin rumah, katanya dikasih uang 50 juta. Gitu, tapi harus tinggal di sini gitu. Ya, nah jadi ibu nanti ya kan ini pakai ini Pak Sekda nih ke Norman nih, berarti pakai surat keterangan ini, keterangan domisili nanti kasih ke Norman. Ada 15 Ini ada berapa? bangunan liar, barusan saya cek ada 15 kurang lebih. Ada 15. Yang rumah ada berapa? Nah itu harus dicek satu-satu. Pak. Yang rumah ada berapa? Kalau yang rumah bikin rumah gini 2, kalau nggak salah saya sama ini aja. 2. Ya udah yang rumah. Udah. Ibu arek mulang ke mana saya nanya? Sama si awet. Ya udah, kan ibu tidak mungkin di sini terus. Saya mau cariin solusi. Ya, solusi teh artinya jalan keluar. Ya, ibu rek cicingna rek di mana? Hah? Tadi sini sih Pak. Cikamuning. Nek di Cikamuning berarti ke lurahna panggil. Sina neangan tanah. Jangan minimal 50 meter ke cukup dengan imah mah. Engke ibu dipanggilkeun imah didinya di Cikamuning. Arek ceuri keneh? Arek pingsan? Moal. Bapak ada mending ada reke. Heuh lain, namun ke dipangneankeun tanah dipanggilkeun imah arek pingsan moal. Arek ceurik deui moal. Tapi rubah, ibu jangan berharap pada pemberian. Berusaha, kuli metik ente, kuli sasapu, kuli nyese, kuli naon wae, nu penting mah aya pagawean. Itu, oke? Mantap? Mantap. Tidak akan pingsan lagi?
Setelah mendapatkan penjelasan secara langsung, kondisi di lokasi mulai berangsur kondusif. Mak Noneng pun mendapatkan perhatian, sehingga kondisinya perlahan membaik. Kehadiran KDM bukan hanya untuk melihat situasi dari kejauhan, tetapi juga memastikan bahwa warga mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai langkah pemerintah. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa setiap kebijakan akan lebih mudah diterima apabila dibarengi dengan pendekatan yang mengedepankan empati, dialog, dan solusi. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum tentu benar. Informasi yang tidak jelas justru dapat menimbulkan kepanikan seperti yang dialami Mak Noneng. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa pemerintah dan masyarakat harus saling membangun komunikasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa menimbulkan keresahan yang berlebihan. Tapi udah betah apa belum begini juga gitu. Ngas di dia, nyanges. Lamun ibu kagak betah, isuka di mana dibongkar duit mau dibere. Aduh ya. Tengah tumpam nih. Bapak, abis itu terus kemarin ada masalah nyali. Ayah itu teh di desa Santi Kecamatan kulantaran KTP kakaknya hilang. Kata pada desa di sini tuh salah kene. Ya KTP kakaknya hilang di mana? Di angkot dicopet. Tahun berapa? 2020. Ini panglareskan. Nah, dipanggilkan ke Pasekda sok iya, bikinkan KTP, bikinkan kakak. Pasekda. Siap. Pindah, persiapan pindah di ayeuna. Ayeuna dipangnengankeun ngontrak heula, ibu ngontrak heula di mana? Ayah di kampung itu di Pak Haji nih. Sabaraha ngontrak? Itu juga ada lahan kosong Pak deket mertua. Cuman punya orang. Kumaha ibu mah kan boga mitoha. Ya, tapi ada di mertua juga tanah orang Pak maksudnya. Tanah kalau nunggu si Ece mending ge. Di mertua juga ada. Heeh, sok atuh di dieu meh tetanggaan, ya. Nanti saya beli tanah dekat ini nih Enggak, rumah. itu tanahnya cuma satu lagi, yang satunya punya kakak ipar. Heeh, sok eta dibeli di dia weh. Nya, mau dijual. Itu ada yang punyanya Adi. Adi. Iya, waktu itu tuh gini kata suami teh. Ah. Nanti cina kalau ada uang mah cina tanyain we cina itu berapa tanah cina orang bikin di sana kata suami teh. Ya, jangan ngontrak. Ya, ibu ngontrak heula, kan diberesan ieu engke dibongkar. Ngontrak heula, kemudian engke dipanggieunkeun imas. Nengan heula pan ieu tanahna kejual tanah ya. Ini kan ada yang menjual tanah nih. Ya. Siapa namanya? Siapa? Sana kejual tanah teh sa? Bukan ngejual, saya mau beli cuman nggak nanti kata suami teh nanti aja Kan imang ditanyain. boga tanah sorangan. Oh. Di sana tuh pada jauh. Nyangeuskeun bae nu penting boga imah sorangan. Mau ikut suami di sini di sana. Ya di sana di mana? Deket mertua ada, cuma punya orang. Nyangeus di mertua. Emang mana mah yang Bapak enggak, mertua rumahnya kecil, Pak. Heh, nyangeus kan boga tanah sorangan nyen imah di lemur. Oh, ngomong sok, duit mau dibere tempat Enggak, digusur. Pak, iya. Oh, gitu. Ya, ibu persiapan cari kontrakan. Kemudian nanti nih ada di mana mau bikin rumahnya? Cikamuning. Di Cikamuning. Nanti kita bikinin di Cikamuning, oke? Siap tidak? Mau nangis lagi tidak? Udah. Nah, udah, beres. Beres, yo. Ya, pasir. Man. Nanti ka dia nyebutnya, udah nguruskan KTP kakak Ya. sanes kantornya. Iya. Ibu siap-siap we. Ya. Ada nomor handphone ibu. Ayah. Kayaknya kan nama ayah HP Pak di mana ya? Ya, ibu tambahan. Dah. Saya jangan bakal balik ke lemur. Pak. Balik ke lemur. Ya. Bapak dulu. Ya enggak, sok, beres. Oke. Demikian rangkuman cerita mengenai video Mak Noneng pingsan, takut banglinya dibongkar. Ini yang dilakukan KDM. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bahwa empati, komunikasi, dan kepedulian merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Jika kalian menyukai rangkuman seperti ini, jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan rangkuman video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.